Dugaan apakah memang disengaja atau memang, berkurangnya ini karena takaran dari pabriknya memang, seolah-olah memang, berkurang gitu. Lagi-lagi kalau nggak viral mungkin ya tidak akan ada pengusutan atau pengungkapan kasus. Saatnya pemerintah melakukan pengawasan ya, dari sisi regulasinya juga diperketat gitu ya, pengawasan lebih ke lapangan ya, karena kasus ini jangan sampai berlarut-larut ya. Bongkar indikasi main kotor minyak kita. Kasus pengurangan takaran minyak kita yang baru-baru ini terungkap harus menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Minyak goreng kemasan subsidi yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 750 sampai 800 mililiter. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi merupakan indikasi kecurangan yang merugikan masyarakat luas. Jika praktik ini dibiarkan, bukan tidak mungkin skema serupa terjadi pada komoditas lain yang juga mendapat subsidi dari negara. Temuan ini pertama kali mencuat saat inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran. Kementerian Perdagangan pun bergerak cepat dengan menarik produk minyak kita kemasan 1 liter yang volumenya kurang dari ketentuan pasar. Namun, langkah ini belum cukup. Harus ada pengusutan lebih dalam untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan dan siapa saja pihak yang terlibat dalam skema ini. Dari segi hukum, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat 1 huruf A menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang. Jika terbukti bersalah, pelaku usaha bisa dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 undang-undang yang sama. Selain itu, karena minyak kita merupakan barang yang mendapat intervensi pemerintah dalam harga dan distribusinya, ada potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dihukum minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Fakta bahwa kecurangan ini terjadi di beberapa daerah dengan pola yang sama mengindikasikan adanya praktek terstruktur yang kemungkinan melibatkan lebih dari sekadar oknum di level produksi. Jika sistem pengawasan di Kementerian Perdagangan berjalan sebagaimana mestinya, maka kejadian ini seharusnya bisa dideteksi lebih awal. Ketika masyarakat bisa menemukan ketidaksesuaian takaran di pasaran, bagaimana mungkin pengawas di rantai distribusi tidak mengetahuinya? Apakah ada unsur pembiaran? Pemerintah dan aparat hukum harus bertindak cepat. Tidak cukup hanya menarik produk yang tidak sesuai takaran, tetapi juga harus ada investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada kejahatan sistematis yang dimainkan oleh produsen atau distributor tertentu. Jika ditemukan ada kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan berlebih dengan mengorbankan hak konsumen, pelaku harus diproses secara hukum. Selain penegakan hukum, perbaikan sistem pengawasan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan lapangan, agar kasus serupa tidak terulang. Jika minyak kita saja bisa dipermainkan seperti ini, bagaimana dengan komoditas bersubsidi lainnya? Kasus ini adalah ujian bagi pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan bagi rakyat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi justru semakin terkikis karena kelalaian pengawasan atau bahkan praktek culas segelintir pihak. Usut tuntas indikasi main kotor ini. Tegakkan keadilan bagi rakyat. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung.
Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast beda tajuk Lampung Pos bersama saya Wandi Barboy Silaban. Saya Ricky Marli. Saya Delima Nataliana Pitupulu. Ya, tajuk kita kali ini teman-teman mau membahas persoalan minyak kita ya yang tidak sesuai takaran. Kasus minyak ini sepertinya tidak pernah ada habis-habisnya nih. Sebelumnya kasus minyak Pertamina ya, ini kali ini minyak goreng. Minyak goreng bersubsidi minyak kita ya. Jadi ini kan kasus yang mencuat itu yang nggak sesuai takaran ya. Harusnya dalam botolan itu 1 liter ya, dalam botolan 1 liter itu ditemukan ternyata hanya sampai ada yang 750, ada yang 800 dan lain-lainnya. Artinya tidak sesuai takaran 1 liter gitu ya. Nah ini seperti apa teman-teman melihat dari dinamika proses kasus ini? Ya. Ini kembali lagi mencuat permasalahan minyak ya Kak Boy ya. Kemarin minyak juga, tapi bensin. Nah, tapi kalau sekarang minyak goreng yang memang bisa terbilang harganya cukup murah ya, terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Nah, ini takarannya berkurang gitu. Nah, ini nggak tahu ini masih dalam tahap dugaan apakah memang disengaja atau memang berkurangnya ini karena takaran dari pabriknya memang seolah-olah memang berkurang gitu. Nah ini yang masih jadi pertanyaan di masyarakat. Kalau misalnya ini emang disengaja, berarti ada kelalaian atau bisa dibilang tindak pidana ya, karena membuat merugikan masyarakat akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh produsen. Kalau tidak salah ini mencuat setelah Menteri Pertanian si Amran Sulaiman mengecek takaran minyak kita ke dalam botol ya, ketika di botol tidak sampai 1 liter ya kalau tidak salah. Nah, ini mencuat kecurigaan kita bahwa ini ada kecurangan dari pihak produsen. Nah, ini yang harus dijawab oleh pemerintah bahwa jangan sampai masyarakat kecil yang sebagai penggunanya dirugikan gitu. Dan memang ini kemungkinan belum secara menyeluruh di seluruh wilayah ya, tapi kan sudah ada contohnya. Ini harus jadi perhatian dari pemerintah, jangan sampai hal yang seperti ini terulang lagi, karena yang terkena dampaknya adalah masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah gitu. Ya, minyak kita ini kan dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2022. Saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Saya ingat persis saat itu harga minyak goreng memang sangat menjulang. Kemasan 1 liter yang minyak goreng pouch itu ya, itu dijual sekitar 20.000. Padahal normalnya saat itu mungkin hanya sekitar saat itu 13.000 sebelum ada lonjakan itu ya. 20 sampai ke 25.000 per liternya. Kemudian pemerintah berinisiatif mengeluarkan minyak rakyat yang disebut dengan minyak kita saat itu oleh Bapak Zulhas ya kalau saya nggak salah waktu itu. Kemudian itu digadang-gadang menjadi solusi atas permasalahan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng saat itu. Dan seiring dengan waktu berjalan, kelangkaan selesai, tapi memang minyak kita jadi pilihan banyak
orang karena memang harganya murah ya, lebih murah daripada minyak goreng yang sudah punya brand. Karena itu minyak kita terus diproduksi dan menjadi salah satu alternatif utama mungkin bagi para penjual gorengan, kantin-kantin sekolah, penjual makanan gitu ya, UMKM, karena memang cukup terjangkau. Dan ternyata belakangan ini saya lihat di media sosial ya, salah satunya di TikTok, itu banyak konten kreator yang langsung memperagakan, membuat simulasi pengukuran penimbangan minyak gitu ya, takaran minyak pakai literan. Jadi ada satu brand ternama minyak goreng depannya S, kemudian satu lagi depannya B yang ternama juga, satu lagi minyak kita gitu. Ketiganya dituang ke literan, dibungkusnya digunting, kemudian dituang, dan memang saat itu kita lihat di media sosial itu, saya lihat memang minyak kita itu hanya sekitar 750 mililiter ya, nggak nyampe 1 liter, nggak nyampe 1000 mililiter. Sementara dua brand lain itu sampai 1000 mililiter gitu, jadi sampai 1 liter. Memang jelas sekali ada yang jomplang antara takaran minyak kita yang saat itu diukur oleh sang konten kreator dengan minyak goreng yang punya brand. Ya itu hanya salah satu potret sebenarnya dari fenomena real yang ada di masyarakat gitu. Dan lagi-lagi kalau nggak viral mungkin ya tidak akan ada pengusutan atau pengungkapan kasus. Karena ini viral, ini mulai menjadi perbincangan hangat, banyak protes dari konsumen yang lagi-lagi dirugikan secara langsung. Maka polisi mengklaim bahwa pihaknya langsung memburu para produsen dan distributor minyak kita di beberapa tempat seperti di Tangerang itu pada Januari lalu. Sebenarnya ini sebenarnya bukan isu baru sebenarnya. Kementerian Perdagangan sudah mengklaim sudah sejak lama mengawasi ini, tapi memang tidak diungkap ke publik karena takut masyarakat gaduh atau ada panic buying gitu ya. Dan sekarang mau nggak mau diungkap karena memang sudah terlanjur pada tahu, pada banyak yang membuktikan bahkan memviralkan melalui media sosial sebagai wujud kritik kepada pemerintah. Yang mau saya katakan teman-teman bahwa memang kalau pemerintah mau serius untuk mengungkap pelaku-pelaku nakal di balik kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran, itu bisa sebenarnya karena ini bukan hal baru. Ini hanya baru terendus oleh netizen, oleh konten kreator. Tapi ternyata pemerintah sendiri mengklaim itu sudah mereka tahu sejak lama. Mereka sudah melakukan pengawasan tapi tidak dipublikasikan, takutnya masyarakat panik. Nah, harusnya dengan data, dengan fasilitas, dengan semua cara kerja yang pemerintah lakukan, itu sebenarnya itu nggak harus berkepanjangan sampai sekarang. Dan jumlah masyarakat yang dirugikan karena minyak kita itu ya bisa lebih sedikit kalau langsung diantisipasi secara tegas gitu ya. Kalau betul-betul pemerintah bisa bersih, berintegritas, harusnya nggak berlarut-larut sih minyak kita ini. Ya mungkin mirip-mirip sama kasus BBM kemarin lah ya, oplosan kemarin. Harusnya kalau memang sudah ada indikasi-indikasi yang mengarah ke penyimpangan, sikat gitu, langsung sikat aja. Undang-undangnya ada, seperti minyak kita undang-undangnya jelas ada. Perlindungan konsumen, bahwa konsumen berhak atas takaran yang sesuai. Karena dia sudah membayar sesuai dengan harga yang ditentukan gitu ya. Dan uniknya memang minyak kita ini juga naik ya. Suka naik harganya, trennya naik. Padahal dia disubsidi gitu ya. Tapi dia trennya suka naik. Ya inilah beberapa keunikan dari minyak kita yang seharusnya mendapat pengawasan secara penuh oleh pemerintah dan juga Satgas Pangan. Karena di sini yang dirugikan adalah masyarakat langsung, bukan masyarakat ekonomi kuat, tapi ekonomi masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Sebaiknya perlindungan terhadap konsumen itu diperkuat oleh pemerintah, oleh Satgas Pangan, oleh aparat keamanan. Jangan terlalu banyak masyarakat dirugikan atas kecurangan-kecurangan produsen yang memang nakal. Ini kan yang nakal-nakal ini kan orang-orang yang punya wewenang, kuasa, power gitu ya. Tapi mereka ya melenggang-melenggang kangkung saja tanpa mau berbenah dan mengevaluasi. Sejauh ini kalau memang tidak kena tangkap sama aparat ya mereka tetap melakukan praktek nakal gitu. Mengeruk keuntungan di balik keluguan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat. Curang ini namanya.
Ya namanya orang curang itu ya, kalau di lapangan kan kalau orang curang kan wasit bakal keluarin kartu apa tuh, merah ya atau kuning. Keluarin dong itu kan, keluarin dari apa, izin edarnya dikeluarin, dibekukan, izin usahanya dibekukan, masukin ke sel kan gitu ya. Kalau saya pribadi sih seperti itu seharusnya. Jadi kalau ada toleransi, ada permisif, ada pemakluman, ya begini terus lah jadinya gitu ya. Habis BBM ke minyak kita, apalagi nih nanti nih minyak apa lagi nih ya. Episode berikutnya minyak apa lagi? Bahaya ini, bahaya kondisinya teman-teman. Iya. Nggak bahaya bahaya dong. Iya benar sekali. Jadi memang kasus minyak kita ini memang sungguh kembali lagi ya menampar kita ya, publik ya, setelah kasus BBM kan ya. Kita dihajar lagi sama kasus minyak goreng minyak kita ini. Jadi kalau kasus hukumnya tadi sendiri sudah jelas ya, kalau dari segi hukum udah jelas ada tindak pidana di situ ya, ada regulasi ataupun aturan yang mengatur terkait kasus pengurangan sesuai takaran ini. Benar tadi Kak Delima menyampaikan Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa para pelaku usaha ataupun yang produsen ya yang memproduksi barang minyak, barang yang tidak sesuai takaran itu bisa dikenakan denda 2 miliar dan pidana penjara 5 tahun penjara. Jadi jelas ya hukumannya itu ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi ya ini ya, sampai sejauh ini kita sendiri kan belum melihat ya langkah tegasnya ya, baru sebatas statement ya yang paling menguat ya dari kasus minyak kita ini. Tidak ada belum ada ini ya, sampai sejauh ini belum ada upaya tegas penyelidikannya seperti apa dari pemerintah gitu ya. Ya seperti normatif saja gitu, masih dalam penyelidikan semuanya. Apakah ada juga dioplos ya percampuran gitu ya, itu juga masih diselidiki. Karena kan harus diakui peredaran minyak kita yang botolan yang tidak sesuai takaran itu paling banyak beredar itu kan di wilayah ini ya, Jabodetabek ya. Jadi kalau walaupun ada modus-modus serupa lainnya gitu di daerah lain gitu, barangkali ada juga, tapi yang paling menguat, yang paling banyak kasusnya itu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, Jabodetabek. Jadi itu saya kira perlu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga, Presiden Prabowo sendiri sudah melalui Wakil Menteri marah ya katanya dengan kondisi kok bisa ada minyak yang tidak sesuai takaran. Tidak habis pikir juga seorang presiden juga ya. Jadi bukan hanya presiden ya, kita semua rakyat ya pasti marah dengan kondisi ini gitu ya, karena kasusnya itu bertubi-tubi gitu kasus kita ini. Jadi ya memang saatnya pemerintah tadi ya sudah disampaikan Kak Delima banyak sekali ya melakukan pengawasan dengan lebih rigid lagi ya, juga soal ukuran ya itu jangan disepelekan gitu ya, mungkin selama ini terlampau menyepelekan. Juga bagaimana distributor dan produsen minyak kita itu juga sepertinya ada yang kong kali kong, juga perlu dicurigai, perlu diawasi juga itu ya, produsen ataupun distributor nakal ya dalam hal ini yang melakukan kecurangan ya dengan pengurangan tidak sesuai takaran. Nah, ini memang yang tidak sesuai itu mungkin tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 200 ml ya, atau 250 ml. Nggak terlalu banyak sih memang ya. Mungkin kalau diwadahi di gelas ya hanya sepertiga gelas belimbing mungkin ya. Tapi kalau diakumulasi itu kan jadi banyak ya. Kalau se-Indonesia itu jadi banyak banget. Dan lagi-lagi ini bukan hanya sekedar takaran yang tidak sesuai, bukan hanya sekedar kurangnya 200 ml dari setiap kemasan, tapi ini adalah praktek curang. Yang namanya curang itu jelas kejahatan. Yang namanya kejahatan itu jelas ada hukum yang menjerat gitu. Jadi memang negara harus betul-betul buka mata nih. Harus betul-betul merasakan
kemarahan masyarakat bahwa ini adalah praktik jahat, praktik penipuan. Ini kan menipu masyarakat, menipu saya sebagai konsumen, menipu para emak-emak dilawan ya, berani-beranian minyak kita ini ya. Emak-emak itu kaum ras terkuat di muka dunia gitu ya, dicurangi, waduh. Jadi harus kelar, ini kasus harus kelar. Pemerintah atau negara tidak boleh kalah untuk menindak para pelaku curang, untuk menindak dan menghukum seberat-beratnya para pelaku usaha yang nakal ya. Harus dipidana itu, nggak bisa dimaafkan atau dipermisifkan, nggak bisa. Kita menunggu nih, saya termasuk ibu-ibu ya, mewakili ibu-ibu yang menunggu kapan pemerintah berani menghadirkan kepada publik, ini loh para produsen yang diduga nakal, ini loh para pelaku yang diduga curang itu, inilah mereka. Siapa lagi gitu kan? Dan apalagi strategi yang harus dilakukan oleh aparat untuk menjerat mereka, menangkap mereka. Publik menunggu itu sebenarnya. Jadi ini adalah ujian bagi negara untuk betul-betul hadir, membela dan melindungi masyarakat sekuat-kuatnya. Bahkan minyak goreng pun dicurangi. Waduh, bahaya. Jangan sampai emak-emak nanti pada demo nggak masak ya. Nanti itu para pelaku-pelaku juga bisa kelaparan kalau sampai ibu-ibu nanti demo berjamaah tidak mau masak atau menggoreng-goreng karena minyak kitanya tidak sesuai dengan takaran ya. Kalau diakumulasi udah berapa kerugiannya itu banyak ya. Janganlah curang ya, apalagi kita ini kan mau bergerak pada Indonesia emas. Masa Indonesia emas masih curang, ngurang-ngurangin takaran. Aduh, itu udah klise, udah lampau sekali itu ya. Praktek-praktek nakal kayak gitu udah nggak usah kita ikuti deh. Malu gitu ya. Kedengaran nama negara tetangga juga malu kita. Diketawain kita kayak gitu ya. Sekedar minyak goreng aja dicurangi. Malu. Oke, dari Kak Riki. Iya. Yang dirugikan bukan hanya emak-emak ya, ada tukang gorengan, tukang somai, bakso Malang dan lain sebagainya, orang-orang yang berjualan di pinggir jalan itu kan merasa dirugikan karena walaupun memang mililiter. Nah ini yang harus jadi perhatian pemerintah. Memang setahu saya memang ada minyak yang dalam kemasan 900 mililiter ya, tapi kan ini setahu saya minyak kita itu 1 liter. Kalau misalnya itu memang 1 liter ya takarnya harus sesuai ya. Tapi kalau misalnya tidak, berarti ini ada indikasi kecurangan, indikasi membuat masyarakat jadi rugi dan masyarakat golongan menengah ke bawah jadi korbannya. Jadi ini harus permen kotor ini harus dihilangkan karena dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya salah satunya adalah kerugian yang akan mereka rasakan. Iya, jadi benar sekali. Jadi saatnya pemerintah melakukan pengawasan ya, dari sisi regulasinya juga diperketat gitu ya, pengawasan lebih ke lapangan ya, karena kasus ini jangan sampai berlarut-larut ya. Jadi inilah yang lebih kita tekankan untuk kali ini, pemerintah lebih tegas lagi. Demikian Tajuk Lampung Pos kali ini. Teman-teman juga bisa menyaksikan Tajuk Lampung Pos dengan memberikan komentarnya dan juga memberikan saran masukan pada kolom channel Lampung Pos Update kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Dapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam dengan berlangganan Lampung Pos ID. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade.
Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.